Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Fi hadzal waqt, fi hadzal laila, fi hadhil laila nadrusu fil kitabil jadid. Kita belajar atau pengajian kitab dengan judul yang baru. Jadi judulnya itu ya catat. Babul hukum. Ini iftahul fuhum fi mi'yaril fi mi'yaril oke. Alas, karena ini merupakan kitab baru, tetap karangannya Lenan Reguruta Ki Haji Abdurrahman Ambodale, tapi belum pernah kita pelajari sebelumnya, ya kan? Oke. Dan belum pernah kita cetak karena belum diedit. Tapi sudah ada PDF aslinya. Alas, dan di atas tentara juga. Tapi Ustaz, Oh, sama situ tidak. Ya, kali mau ada. udah jelas Ki Ay, lebih tulisan. betul. Itu sih, ini lah, itu. Itu. Dan tiga. Yes. Saya ulang judulnya Miftahul Fuhum fi Mi'yaril Ulum. Artinya kunci pemahaman, kunci pemahaman fi Mi'yaril Ulum. Yari ya, yari. Ikun. Fi Mi'yaril Ulum dalam standar ilmu-ilmu, dalam standar ilmu-ilmu. Saya ulang, miftahul fuhum, kunci pemahaman fi mi'yaril ulum, dalam standar ilmu-ilmu. Kemudian kita lanjut ke mukadimah, catat yang penting-penting. Paham tuh? Ingat, catat yang penting-penting. Jangan menganggap semuanya tidak penting.
Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Biasa orang katakan basmalah atau tasmiyah. Apa bedanya basmalah dan tasmiyah? Ada sebuah hadis yang berbunyi kullu syai'in la yabra'u illa bitasmiyah. Eh, bukan. Kullu syai'in, segala sesuatu, la yabda'u illa bitasmiyah fahuwa abra. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan namanya Allah, maka sesuatu itu tertolak atau apa istilahnya? Batal atau istilahnya jelek, fasad, buruk. Di sini ada mengatakan bahwasanya apakah harus Bismillahirrahmanirrahim atau cukup Bismillah saja? Nah, ternyata memang kita mengatakan yang masuk di sini hanyalah cukup Bismillah. Kalau kita mengatakan basmalah maka habis sampai Ar-Rahmani Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim itu basmalah. Kalau tasmiyah cukup Bismillah. Itu. Jadi dari hadis ini kita perlu ketahui bahwasanya melakukan segala sesuatu maka mulai dengan Bismillah. Dan dia catat, melakukan segala sesuatu mesti dimulai dengan Bismillah. Kalian mau pakai songkok, Bismillah. Mau pakai kancing baju, Bismillah. Mau pakai celana, Bismillah. Semuanya Bismillah. Mau makan, Bismillah. Mau apa lagi? Bismillah. Nah, mau buang air besar, tapi di dalam hati. Oke? Di dalam hati. Makanya kalau kalian di toilet itu pertama baca doa cukup dalam dalam hati karena tidak boleh menyebut namanya Allah di dalam toilet atau WC. Ya, apa kepanjangannya WC? Coba tanya Yahya. Coba tanya Putra. Apa kepanjangannya WC Kesar? Kau? Siapa nih? Aisyah. Apa kepanjangannya WC? Siapa yang tahu? Apa? Apa? Water closet. Ya. Maksudnya pembuangan air. Nah, kalian hanya tahu WC saja, tidak tahu kepanjangannya. Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Alhamdulillah. Apa? Apanya? Kulli syai'in la yabda'u bitasmiyah
fahuwa abara. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan tasmiyah, dengan namanya Allah, maka sesuatu itu tertolak. Maksudnya tidak berkah. Nah, maksud dari tertolak di sini bukan arti tidak sah, tapi tidak berkah. Apa itu berkah? Ya, ziyadatul lil khair. Sebagian ulama mengatakan ziyadatul lil khair. Apa artinya ziyadatul lil khair? Tambahan dalam kebaikan. Ya. Boleh jadi ada orang jajannya dari orang tuanya mungkin dalam 1 bulan hanya 30.000 rupiah, berarti 1.000 satu hari. Tapi dengan jajannya itu sehingga dia apa istilahnya tetap rajin mengerjakan segala kewajiban yang ada di pondok. Itu adalah berkah. Apalagi salah satu keberkahan. Kalian tahu takmir masjid? Takmir masjid itu apa? Ya, pengurus masjid yang biasa tinggal di masjid, yang sapu-sapu masjid, ya, yang kasih ya marbot, kasih bunyi masjid, ya. Banyak orang biasa bilang, ya Ustaz, kenapa itu memang kalau orang rajin sholat katanya diperbaiki hidupnya, lantas kenapa itu takmir masjid begitu-begitu saja? Kenapa demikian? Karena banyak orang yang menganggap bahwasanya itu baik hidupnya kalau banyak uangnya. Nah, saya ulangi, banyak orang menganggap bahwasanya itu bagus hidupnya kalau banyak uangnya. Ternyata perlu kita paham bahwasanya enaknya hidup itu bukan dari banyaknya uang. Nikmatnya Tuhan itu bukan dari uang saja. Ya. Apa itu? Salah satunya kesehatan. Insya Allah itu marbot masjid jarang sakit. Kenapa? Berkah. Berkah. Sehat. Sudah dapat pahala lagi. Apalagi rata-rata marbot masjid itu anaknya baik-baik semua. Tidak ada yang suka ngata-ngata. Apalagi kehidupan rumah tangganya baik-baik. Itu semua nikmat. Disuka oleh masyarakat. Tidak ada baci-bacina. Tidak ada ajak buku tengkar sesamanya, buku tetangga. Itu semua kenikmatan. Kenikmatan semua itu. Jadi kalau bilang kenapa itu marbot masjid begitu-begitu saya tidak. Hidupnya marbot masjid itu jauh lebih baik. Ya, enak. Karena banyak orang menganggap bahwasanya itu enak hidupnya orang kalau banyak uangnya. Bayangkan ada orang setiap malam tidak bisa tidur. Gara-gara apa? Nah pikir ki mobilnya empat tak parkir di luar rumah. Apa nah pikir bagaimana itu kalau hilang velg mobilku? Tiba-tiba ada lempari kaca mobilku sehingga tidak nyenyak tidurnya. Padahal banyak mobilnya. Apa kini dibilang menikmati hidup? Tidak. Sementara takmir masjid mungkin ada mengorok di rumah nah. Bangun jam 3 tahajud. Kemudian pergi ke masjid siap-siap kasih bunyi masjid. Enak hidupnya. Jadi jangan menganggap enaknya hidup tergantung dari fulus. Walaupun banyak biasa bilang kalau tidak ada fulus hidup mampus. Oke, lanjut. Alhamdulillahilladzi faddalal insan. Segala puji bagi Tuhan yang memuliakan manusia. Yang memuliakan manusia. Segala puji bagi Tuhan yang memuliakan manusia. Ala ghairihi, atas selainnya.
bimizatil akli wa kuwatin natoqi, dengan kelebihannya akal dan kuat pandainya dalam berbicara. Nah, jadi manusia itu punya kelebihan akal dan berbicara. Saya ulangi, manusia ini dalam mukadimah mempunyai kelebihan daripada makhluk yang lain adalah akal dan kepandaian dalam berbicara. Kita bahas satu-satu. Manusia punya kelebihan atas makhluk lainnya. Apa ini makhluk lainnya? Semuanya. Oke? Semuanya. Bahkan manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Kenapa malaikat tidak diciptakan untuk mempunyai potensi untuk memberontak, tapi manusia punya potensi untuk memberontak. Malaikat itu sama dengan robot, sesuai dengan sistemnya. Kalau disuruh ruku, ruku terus. Tidak bakal bilang, sakitnya punggungku. Tidak bakal. Disuruh sujud, sujud terus. Disuruh berzikir, berzikir terus. Tidak bakal menolak perintahnya Tuhan. Sama halnya dengan robot. Kalau disuruh ke lurus, lurus terus jalannya. Disuruh tabrak pohon gitu robot. Beda dengan manusia. Punya, apa istilahnya? Punya kemungkinan untuk berbuat pemberontakan. Nah, punya hawa nafsu. Yang hawa nafsunya ini menjadi ujian. Kalau berhasil melawan hawa nafsunya maka naik derajatnya umat manusia. Oke? Kalau dikalahkan oleh hawa nafsu maka dia turun derajatnya. Nah, turun derajatnya di banyak ayat maupun hadis mengatakan sama halnya dengan hewan ternak bahkan lebih hina lagi. Contoh hewan ternak apa itu? Sapi, ayam, kambing. Manusia sama dengan mereka kalau tidak pakai betul-betul akalnya. Paham tuh? Oke. Yang pertama tadi akal. Bahas dulu akal. Manusia punya keterbatasan yang sangat terbatas. Lemah. Lemah. Kita lahir dalam keadaan menangis. Siapa yang lahir di sini tidak menangis? Semuanya menangis. Dan menangis itu tanda normal. Lahir ki dalam keadaan lemah, tidak bisa pi dibuka mata, tidak ada pi langsung jalan, tidak ada langsung salto, tidak ada langsung bisa pegang barbel, tidak ada. Lemah tuh, lemah. Beda sama hewan, sapi, anak sapi tuh kalau baru-baru lahir, hari itu juga langsung bisa jalan. Iya, ikan baru lahir langsung berenang. Baru menetas dari telurnya itu langsung berenang. Kalian ada lahir langsung berenang? Tidak ada. Dalam arti kita lemah, terbatas. Nah, dan berkembang terus disertai dengan akal. Kita tidak mampu berenang selincah ikan. Ya. Tapi mampu membuat sesuatu yang lebih kuat daripada ikan. Apa itu? Kapal selam. Dengan akalnya manusia. Kita tidak mampu terbang bagaikan elang di langit. Tapi bisa bikin pesawat. Lebih laju lagi, lebih kuat, walaupun tidak begini-begini sayapnya. Ya, tidak mampu ki berlari mengalahkan kecepatannya zebra sampai 60 km per jam. Tapi mampu membuat mesin bernama motor, mobil. Sekarang bisa sampai lari 300, 400 km per jam dengan akal. Hewan dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad, sampai muncul Dajjal nanti, tidak ada bisa bikin motor. Toh? Nah, kelebihannya manusia. Maha suci Allah,
segala puji bagi Allah karena ada akal tak. Ya toh? Kalau panas ada dibilang payung. Kalau dingin ada dibilang jaket. Hmm. Kalau kita berjalan karena tipis kulit kaki kita ada bilang sandal, sepatu. Itu semua tercipta gara-gara akal. Kemudian yang kedua tadi setelah akal adalah wakuatin nutoti. Kepandaian dalam berbicara. Hewan tidak ada bisa berbicara kayak manusia. Komunikasinya beda sama manusia. Kita mampu berbicara dari lebih dari 8 miliar umat manusia sekarang. Semua komunikasi dengan bicara. Berbicara. Makanya di dalam ilmu mantik dikatakan al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berbicara. Saya ulang, manusia itu adalah hewan yang berbicara. Karena kenapa? Dari segi fisik sama-sama saja. Ada kaki, ada tangan, ada kepala. Tapi fisik kita segala puji bagi Allah yang paling baik. Sering saya katakan, sering saya bilang, itu bentuknya manusia paling bagus. Ini kedua tangan tak bisa mencapai seluruh anggota badan. Tuh, kalau gatal kepalamu bisa menggarus. Gatal di belakang bisa menggaruh. Gatal kakimu bisa menggaruh. Bayangkan, kalau sapi, gatal di samping tanduknya di sini. Bagaimana cara negara? Kita punya 5 jari-jari dengan semua fungsinya masing-masing. Walaupun ini, apa namanya nih? Telunjuk, jempol. Ya. Walaupun ini jempol, jauh dari 4 lainnya, tapi ini sangat berarti bagi yang lain. Kalau kalian pegang sesuatu, hanya dengan 4 ini, kira-kira mana lebih kuat daripada kalian pegang sesuatu dengan ini saja 3? Hah? Lebih kuat ini 3. Walaupun ini jauh, tapi dibutuhkan. Bahkan kalau kalian tidak punya jempol, caramu makan ya. Iya, tapi kalau ada jempol walaupun 3, hah? Begini. Semua punya fungsi masing-masing. Tidak usah kita bahas masalah fungsinya secara lebar. Semua punya fungsi masing-masing. Bentuk tubuhnya manusia ada dibilang alis. Ada semua jenismu. Ada juga? Ada juga? Ya, cuma terkadang itu biasa ada orang nggak sengaja cukur alisnya buat alis baru. Eh, Masih matikung begini. Apa fungsinya alis? Benda-benda asing masuk dengan refleks tiba-tiba tak tutup mata tak. Toh tidak boleh masuk karena mengirim otak mata ini melihat dan mengirimkan ke otak sinyal bahaya. Kalau mandi masuk semua air sampur di sini. Hmm. Bayangkan ya, gigimu kuat. Bayangkan kalau lembek. Eh, Bayangkan kalau gigimu lembek, kayak kayak ininya telinga nih. Bagaimana cara makan rendang? Eh, Makan kacang. Tidak tak punya. Kuasanya Tuhan tuh. Untungnya hidung di sini tempatnya. Bagaimana kalau di sini? Atau di bawah? Eh, Untungnya. Eh, Untungnya telinga tidak setipis kertas. Bayangkan kalau kayak kertas nih motor kok. Atau sekeras siku. Tajam begini.
Kalau tidur kok tidak rapat pipinu. Nah, kuasanya Tuhan ya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan fi ahsani apa awal ayatnya? Laqad khalaqanal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya pembentukan. Makanya bersyukurlah punya kaki bagus. Bayangkan kalau runcing kaki susah berdiri. Toh, runcing kayak ini, begini he. Tahan berdiri. Iya. Bayangkan kalau ini siku tidak bisa bengkok, lurus terus. Cara memakan. Begini saja. Iya kan? Tunggu. Alhamdulillah. Kemudian, mana kata alhamdulillah apa artinya? Segala puji bagi Allah menggunakan alif lam idrak yang bermakna segala atau semua Jadi semua pujian itu hanya milik Allah. Walaupun sekalipun kita dipuji, umpama gambaran mancunnya hidungmu. Nah, pada hakikatnya yang dipuji itu adalah Allah. Kenapa? Allah yang ciptakan. Orang bilang pintarmu, pada hakikatnya Allah yang dipuji. Karena kenapa? Allah yang memberikan akal. Allah yang memberikan kepintaran. Makanya kalau kalian dipuji jangan juga reba duduk. Ganteng kuliah, siapa dulu? Katakan alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Semua ganteng versinya masing-masing. Ya. Ya toh? Kalau kalian berada di depan cermin, saya yakin kalian merasa ganteng dan cantik semuanya. Setidaknya ada yang bilang ganteng walaupun diri sendiri. Toh? Mamamu juga. Tidak mungkin dia bilang mama jelek muka anak tuh. Tidak mungkin kan? Iya. Nah, segala puji bagi Allah. Kita berjalan ke masjid. Yang berikan kekuatan kita siapa? Allah. Betapa banyak orang ada kakinya tidak bisa jalan. Toh? Betapa banyaknya orang ada kakinya tapi tidak bisa jalan. Ada orang ada matanya tapi tidak bisa melihat. Sekali lagi alhamdulillah. Kalau saya tanya kalian, lengkap semua di matamu tuh lengkap tuh. Kalau umpama kalian ditawari uang 5 miliar, tukar dengan matamu satu mau tidak? Hah? Weh, lumayan gitu 5 miliar. Kalau membeli kalau membelikan coto berenangku. Makanya ada kaidah mengatakan kenikmatan itu nanti dirasakan di saat sudah tidak ada. Orang yang merasakan nikmatnya sehat nanti bisa betul-betul merasakan nikmatnya di saat dia sakit. Pernah sama sakit toh? Yang betul-betul sakit. Pasti kalau dalam dalam hati mengatakan, wah enaknya kalau sehat orang. Ya toh? Enaknya kalau sehat orang. Kalian pernah serawan? Pasti dalam hati dikatakan enaknya kalau tidak serawan ki. Enak ki makanan. Toh?
Seperti itu. Dalam artian kita harus sering-sering mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi ya. Makanya dalam Al-Qur'an berulang-ulang dikatakan fabi'ayyi ala'i rabbikuma, nikmat Tuhan mana yang engkau dustakan. Ikram deh. Iya. Oke, lanjut. Nih, baru satu baris nih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam kepada penghulu kita Nabiullah Muhammad SAW. Khairil khalqi, sebaik-baiknya ciptaan. Jadi ciptaan makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling baik adalah Nabiullah Muhammad SAW. Ya, itu Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi Adam alaihissalam ketahuan memakan buah apa? Buah apa? Buah khuldi. Akhirnya dia memohon ampun kepada Allah. Lama mohon ampun tidak ada balasan. Walhasil ada kalimatnya Nabi Adam berbunyi, ya Allah, demi Muhammad ampunilah saya. Alhasil Allah mengatakan, dari mana engkau tahu? Dari mana mau tahu? Nabi Adam mengatakan, sewaktu saya telah diciptakan, sewaktu saya membuka mata, yang saya lihat ada namamu didampingi oleh namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak tahu siapa itu Muhammad, akan tetapi saya yakin Muhammad adalah sesuatu yang sangat luar biasa sehingga mampu bersanding dengan namamu. Oleh karenanya dengan namanya Muhammad, tolong ampuni saya. Tolong ampuni saya. Oleh karena itu diampuni oleh Nabi Adam, tapi tetap dilempar ke bumi. Saking mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan salawatnya umatnya Nabi merupakan zikir. Dalam artian kalau orang berzikir, dalam arti dia memohon ampunan dan salawatnya Allah itu merupakan rahmat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran." Barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Saya ulangi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dalam artian kalau kita salawat sekali, 10 kali kita rahmati Allah. Dan Allah akan bersalawat juga. Allah akan memohon ampunkan kita. Dan malaikat juga bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina. Dulu langit itu menyombongkan diri ke bumi. Langit mengatakan, saya ini 7 lapis dengan segala kebesaranku. Makhluk yang luas, lebih luas daripada bumi. Alhasil bumi minder nih kodong. Minder. Tapi sewaktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, berhenti minder bumi. Langsung dengan percaya diri mengatakan kepada langit, seluas-luasnya dirimu wahai langit, akan tetapi makhluk yang paling mulia berjalan di atasku, di atas bumi. Alhasil langit juga memohon, ya Allah,
saya juga mohon agar supaya makhlukmu yang paling mulia naik ke langit. Alhasil terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Salah satu itu. Karena langit juga memohon, ya Allah, tolong kasih naik juga ini Muhammad ke langit. Kasih naik juga Muhammad ke langit. Saking mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi alladina mayyazul batil anil haq. Dan para keluarganya, para sahabatnya, alladzina mayyazul batil alal haq, yang membedakan antara yang batil dan yang hak, yang buruk dan yang benar. Keistimewaannya lagi akal. Apa itu? Dapat membedakan mana baik, mana buruk. Makanya dikatakan orang yang mampu membedakan baik dan buruk sudah bisa dikatakan mumayyiz. Kalian pernah dengar? Mumayyiz. Apa itu contohnya? Anak kecil yang sudah tahu bahwasanya api itu panas, jangan disentuh. Kalau disentuh melepuh tangan, tak bakar tangan. Karena biasa itu anak-anak kecil umur 2 tahun, dia lihat api berkobar menyala-nyala. Nah, kira main-mainan, cuma sentuh saja. Berarti dia belum mumayyiz, belum bisa membedakan baik dan buruk. Sudah bisa membedakan tidak jelek kalau diberaki badan. Nah, kalau buang air di celana tidak bagus, nah, maka dia sudah mumayyiz. Sudah bisa berwudu dengan baik, mumayyiz. Iya. Karena biasa itu anak kecil mau perlu dikasih tahu kalau belum mumayyiz, jangan di situ, jangan ke situ deh. Jangan ke situ nak kotor. Kalau kalian sudah tahu itu yang mana kotor mana tidak tuh? Itu tidak ada yang lagi mau pergi main-main di dalam got. Bisa ada kah? Bisa ada kah? Tidak ada itu? Nah, tidak ada nih. Tidak ada yang lagi mau asal pergi remas-remas ke kodok. Kalau anak-anak kecil biasa, nyelak weh. Bagus ini menang lompat-lompat. Pergi nak tangkap. Pencet begini. Ya. Ya. Dalam artian kalian semuanya sudah mumayyiz. Kita habis satu halaman. Fahadhihi wariqat tahtawa ala syai'in minal masaili al-mantiqiyah. Ini lembaran-lembaran, dalam artian ini kitab memuat sebagian permasalahan mantiqiyah. Apa itu mantiqiyah? Logika. Apa itu logika? Sesuatu yang berjalan sesuai dengan pemikiran yang jernih, pemikiran yang sehat. Karena ada juga orang tidak sehat pemikiran, tidak sehat pemikirannya. Makanya pemikiran juga perlu disehatkan. Nah lagi, murattabatu ala wafkil manahijil madrisiyah, mudarrisiyah. Disusun sesuai dengan kurikulum atau standar atau metode sekolah. Yuqarribu minhal mutanawalu wa yakasuru anhal mutatawalu. Dapat didekati oleh pelajar yang bersungguh-sungguh. Wa yakasuru anhal mutatawalu, dan sulit dijangkau oleh mereka yang meremehkan. Dalam artian ini kitab kalau dipelajari baik-baik mudah.
gampang menurut guru tak. Tapi kalau ada orang yang anggap enteng ini kitab, ini pelajaran, maka sulit masuk dalam pikirannya. Paham itu? Jama'tuha lil qasmil awal. Jadi ini kitab Burta Jama'tuha lil qasmil awal, mengumpulkannya untuk kelas pertama sanawiyah. Ini untuk kelas satu sanawiyah sebenarnya. Lita litu'inahum ala talaqqid durusi fil qismi tsani wa tsalits sanawiyah. Nah, ini. Litu'inahum ala talaqqid durusi fil qismi tsani wa tsalits sanawiyah. Membantu mereka untuk menerima pelajaran pada tingkat kedua dan tingkat ketiga. Karena ini kitab untuk tingkatan pertama. Nah, nanti ada tingkatan kedua dan tingkatan ketiga. Wasammaituha miftahul fuhum fi mi'yaril ulum. Dan saya menamainya, Gurta mengatakan, saya menamainya miftahul fuhum fi mi'yaril ulum. Kunci pemahaman dalam standar ilmu-ilmu. Dalam arti, apa artinya judulnya ini? Kalau kalian kuasai ini kitab, kalian mendapatkan sebuah kunci supaya mudah paham dengan ilmu-ilmu yang lain. Karena ilmu logika itu penting. Wa as'alullahal iyanatu fima qasadtu. Aku memohon kepada Allah pertolongan atas apa yang aku niatkan. Jadi guru juga, walaupun kitabnya tipis, dia tetap memohon kepada Allah supaya memberikan pertolongan supaya kitab ini rampung dan supaya kitab ini dapat dipahami oleh para pelajar. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim. Wal itsabatu fima jama'tu, dan memberikan ganjaran kepada apa yang telah saya kumpulkan. Jadi Gurta juga mohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah ini Maha Pemurah, Maha Dermawan, Maha Lembut dan Maha Penyayang. Al-Muratib Al-Hajj Abdurrahman Ambodale. Penyusun atau penulis adalah Andre Gurta Haji Haji Abdurrahman Ambodale. Ini baru ini. Baru alhamdulillah ini. Belum ke muka di mas kitabnya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Kemudian kita tutup dengan salawat seperti biasanya. Allahumma salli afdalas salati وسلم على Wabillahi taufiq wal tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.